Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkembangan kognitif akan mempresentasikan hasil kerja kami. NIM akhir 21. Nama saya Alif Bayaki Al-Faiz, NIM akhir 58. Nama saya Dewi Mita Lestari Mania, NIM akhir 10. Nama saya Devi Fadariska Riza Putri, NIM akhir 017. Nama saya Fajarista Faikra Hayu, NIM akhir 22. Intelijensi berasal dari bahasa Latin, intelliger yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan intelektual adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru, menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuan. Teori belajar kognitif melahirkan teori-teori di dalamnya. Beberapa tokoh-tokoh di balik lahirnya teori kognitif diantaranya 1. Jean Piaget adalah psikolog Swiss kelahiran Neuchâtel 1896 yang dikenal sebagai pencetus teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret, dari konsep abstrak sampai ke konsep logis. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk memahami dunia. 2. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah psikolog Uni Soviet kelahiran Orsa 1896 yang dikenal sebagai kontributor teori konstruktivistik sosial. Lev mengemukakan bahwa anak lahir dengan kemampuan fungsi mental, yang dimana anak dapat memahami apa yang anak lihat. Cara berpikir mereka ditunjang dengan bagaimana lingkungan anak. 3. David Ausubel adalah psikolog Amerika kelahiran Brooklyn 1918 yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi pendidikan. Menurut David, tujuan dari teori kognitif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran bermakna di SD Islam terpadu Lukman Hakim dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan pembelajaran bermakna. Berikut adalah tahapan-tahapan dari tokoh-tokoh di atas. 1. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget terdapat 4 tahapan. 1. Tahapan sensori motor usia 0 sampai 1,5 tahun. 2. Tahap praoperasional usia 1,5 sampai 6 tahun. 3. Tahap operasional konkret usia 6 sampai 12 tahun. 4. Tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Menurut Lev Vygotsky, dalam perkembangan kognitif memerlukan 3 konsep, yakni 1. Zone of proximal development, 2. Scaffolding, 3. Bahasa dan pikiran. Menurut David Ausubel, dalam perkembangan kognitif memerlukan 2 konsep, yakni 1. Belajar bermakna atau meaningful learning, 2. Belajar menghafal atau rote learning. Perkembangan kognitif anak SD dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan range umur. Yang pertama, anak SD umur 5-6 tahun. Kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata, dapat menulis kalimat dengan ilmu kata atau lebih. Yang kedua, anak SD umur 7-8 tahun. Yang pertama, mulai mengembangkan rentang perhatian yang lebih lama, memahami uang, dapat memberi tahu waktu. Yang tiga, anak SD umur 8-12 tahun, kebanyakan remaja awal sepenuhnya mampu mengambil, memahami, dan mempertimbangkan perspektif lain. Mereka mulai berpikir hipotetis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. Perkembangan kognitif pada anak. 1. Anak pada usia 0-3 bulan. Mereka bisa melihat benda dengan lebih jelas dalam jarak antara 30 cm. Mereka bisa mengenali rasa manis, asin, pahit, asam, dan melihat warna dalam visual manusia. Anak pada usia 3-6 bulan. Mulai usia ini, anak berkembang, bisa mengenali wajah anggota keluarganya. Mereka dapat merespon wajah orang lain di sekitarnya, mulai bisa menirukan ekspresi wajah orang lain. Anak pada usia 6-11 bulan. Memasuki perkembangan di usia 6-11 bulan ini, anak bisa memulai memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, dan juga mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek yang berbeda. Dapat duduk sendiri tanpa bantuan orang tua atau orang lain. Anak pada usia 1-2 tahun.
Selama perkembangan usia ini dapat memahami dan merespon kata-kata, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, dan mempelajari lingkungan sekitar dengan menjelajahinya. Anak pada usia 2-4 tahun. Usia ini dapat menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitar. Mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Anak pada usia 5-7 tahun. Mereka mulai melihat dari hal-hal sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya, mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Mereka sudah tahu kiri dan kanan dan bisa membedakannya. Mereka juga bisa belajar membaca dan menulis dan dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Implikasi pembelajaran pada teori kognitif yaitu dibagi menjadi 3. 1. Menurut teori kognitif pada Jerome Bruner. Yang kedua, teori belajar Asubel. Yang ketiga, teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, menurut teori Jerome Bruner, yaitu ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan dalam pembelajaran, yaitu partisipasi aktif individu dalam mengenalkan pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua, menurut teori Asubel, kunci keberhasilan dalam pembelajaran terletak pada bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, teori Gestalt, yaitu implikasi belajar harus terarah, bukan hanya terjadi akibat hubungan, tetapi pada implikasi pembelajarannya. Terima kasih.